Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku. Di sini kita akan membahas peluang part kedua, yaitu tentang peluang empirik dan peluang teoretik. Peluang itu terbagi menjadi dua, ada peluang empirik yang berarti data hasil percobaan, dan ada peluang teoretik, yaitu peluang yang berdasarkan perhitungan. Hubungan antara peluang empirik dan peluang teoretik. Peluang empirik adalah peluang berdasarkan hasil percobaan, sedangkan peluang teoretik adalah peluang berdasarkan hasil perhitungan atau teori. Dengan peluang teoretik, kita dapat memperkirakan kemunculan suatu kejadian tanpa harus melakukan percobaan sesungguhnya. Dan semakin banyak jumlah percobaannya, maka nilai peluang empirik akan semakin mendekati peluang teoretik. Baik, yang pertama kita bahas adalah peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Artinya, ini berdasarkan data atau hasil nyata dari percobaan, jadi bukan hanya teori. Selanjutnya, kita bahas rumus untuk peluang empirik. Rumus peluang empirik adalah banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Dan perlu kita ingat bahwa peluang empirik biasa disebut sebagai frekuensi relatif. Jadi kalau kalian nanti di soal menemukan kata-kata frekuensi relatif, itu berarti peluang empirik ya. Kita masuk ke contoh 1. Suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang empirik kemunculan mata koin angka tersebut. Dari soal dapat kita ketahui bahwa banyak percobaannya adalah 100 dan banyak kemunculan adalah 40. Banyak kemunculan yang dimaksud di sini adalah kemunculan mata koin angka. Selanjutnya kita tuliskan rumus dari peluang empirik, yaitu banyak kemunculan dibagi banyak percobaan, maka menjadi 40 dibagi 100 karena banyak kemunculannya adalah 40 dan banyak percobaannya adalah 100. Di sini kedua ruas bisa kita bagi dengan 20 sehingga menghasilkan 2/5. Selanjutnya di sini kita masuk ke contoh kedua. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 40 kali, maka banyak peluang empirik kemunculan mata dadu 2 adalah. Di sini kita jumlahkan seluruh frekuensi terlebih dahulu untuk menemukan jumlah K-nya. 6 tambah K tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 sama dengan 40. Dari mana kita tahu 40? Dari soal. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 40 kali. Nah, berarti K-nya itu sama dengan 40 dikurangi jumlah semua frekuensi yang sudah disebutkan tadi. 40 dikurangi 34 sama dengan 6. Maka jumlah K adalah 6. Seperti yang kita tahu dari soal, banyak percobaan adalah 40 dan banyak kemunculan mata dadu 2 adalah 6. Ini dari yang sudah kita cari tadi dari jumlah seluruh frekuensi. Lalu kita gunakan rumus peluang empirik, di mana banyak kemunculan dibagi banyak percobaan, maka menjadi 6/40. Lalu kedua ruas bisa kita bagi dengan 2, maka menjadi 3/20. Maka banyak peluang empirik kemunculan mata dadu 2 adalah 3/20. Selanjutnya adalah peluang teoretik. Peluang teoretik adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Rumus dari peluang teoretik adalah sebagai berikut. P sama dengan NA dibagi NS, di mana NA adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dan NS adalah banyaknya semua kemungkinan. Dalam praktiknya, istilah peluang teoretik biasanya cukup disebut dengan peluang saja. Jadi, jika kalian di soal menemukan pertanyaan yang hanya menyebutkan peluang saja, maka menggunakan rumus dari peluang teoretik. Kita masuk ke contoh 1. Sebuah dadu dilambungkan sekali.
peluang munculnya mata dadu 5 adalah, maka pertama banyak kejadian. Banyak kejadian atau NA adalah 1, karena dari 6 mata dadu yang bernilai 5 hanya 1, dan dadu ini hanya 1 kali dilambungkan, maka banyak kejadiannya adalah 1. Dan untuk banyak kemungkinan atau NS adalah 6, karena dalam satu dadu terdapat 6 sisi. Selanjutnya kita tulis terlebih dahulu rumus dari peluang teoretik. P sama dengan NA dibagi NS. Seperti yang sudah kita ketahui, NA atau banyak kejadiannya adalah 1 dan NS banyak kemungkinannya adalah 6. Maka peluang muncul mata dadu 5 adalah 1/6. Kita masuk ke contoh 2. Seseorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut adalah, seperti biasanya untuk memudahkan kita menggunakan tabel seperti pada gambar ini. Kita buat dadu 1 dan dadu 2, lalu kita tuliskan ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Selanjutnya kita cari banyak kejadian, di mana yang diminta adalah peluang teoretik muncul mata dadu kembar. Maka di sini terdapat 6 mata dadu kembar, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. Maka banyak kejadian atau NA adalah 6. Lalu kita tuliskan rumus dari peluang teoretik, yaitu P sama dengan NA dibagi NS sama dengan NA-nya adalah 6 dan NS-nya adalah 36, maka menjadi 6/36. Lalu keduanya kita bagi dengan 6, maka menjadi 1/6. Jadi peluang teoretik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut adalah 1/6. Baik, tadi kita sudah mempelajari materi peluang yang membahas tentang peluang empirik dan peluang teoretik. Semoga pelajarannya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.